setiamu Tuhan. Kirataya syata kaya rapataya shikiri. Korataya syata kaya rapataya shikiri rapataya shikiri. Kirataya syata kaya ralalala shikiri. Kami mau menikmati anugerah-Mu. Kami mau menikmati Tuhan segala sesuatu yang sudah Kau berikan ke setiap kami pagi hari ini Tuhan. Tuhan mari Bapa. Korataya shiriri. Dan Rajaku. Kirataya syata kaya rapataya shiki. Kirataya syakara lalabaya shiki. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ini kerinduan kami Tuhan, selalu ada di dalam bait-Mu. Ku rindu diam di bait-Mu, nikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Kami katakan ku rindu. Ku rindu diam di bait-Mu, nikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu
hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih. Kaulah Yesus kekasih jiwa kami, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Sekali lagi kita katakan menyembahmu Tuhan, Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu Tuhan bahagiaku penuh. Kami temukan kebahagiaan kami temukan sukacita, kami temukan kepenuhan yang daripadamu, oh Yesus. Haleluya. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam
rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu yang kudus tinggal di dalam hidup setiap kami, menolong setiap kami. Bersamamu sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Hiranaya Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, ku sembah Kau kudus. Kuduslah Tuhan, ku sembah Kau kudus, kudus. Surga bumi menyembah kudus. Kuduslah Tuhan, semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, ya Tuhan, menyembahmu. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah
menguasai surga dan bumi. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau, hormat akan Engkau. Kami kagum akan Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus, Jesus. You are worthy of it all, Jesus.
You are worthy of it all. You are worthy of it all. Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Dan kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Do you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. Jesus, to have all from you are all things, and to you are all things.
from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. From you are all things, and to you are all things. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Come, Holy Spirit. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, for in this place I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, for in this place I need more. I need more. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Oh, more of you. More of you. Tiba saatnya kami berkumpul dan bersatu menaikkan pujian-Mu. Dan kami percaya Tuhan, pujian hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Pujian, sorak haleluya kami hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari saudara, saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari suku dan bangsa, berdiri di hadapan Tata, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami nafikan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan Tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan
Kami percaya kami diberi kuasa untuk menundukkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa kejahatan, menjadi terang, menjadi ajaib. Kami percaya anugerah-Mu mampukan setiap kami. Kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak menyatakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, karena Dia sudah memberikan kuasanya, memberikan kekuatan buat setiap kita. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah, Terpujilah Kau Raja segala raja. Jesus. Dan kami percaya, hati kami percaya, sekalipun bumi berguncang, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Mari katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung menerjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau
kami pagi hari ini Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung menerjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan melimpah dalam hidup setiap kami. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu melayakkan seluruh hidup kami. Kasih setiamu, kemurahan-Mu Tuhan memampukan kami melakukan semua yang Kau inginkan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan apa yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin ku mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, biar setiap kami selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu,
Firman-Mu yang menghidupkan setiap kami, yang berdaulat atas hidup kami, dan menjadi dasar dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar terjadi seperti iman dan percaya kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau deklarasi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Roh Kudus, oleh anugerah dan janji Tuhan, kami menerima 2 senjata dalam menjalani tahun 2025. Tongkat otoritas di tangan kiri, tongkat gembala di tangan kanan. Kami akan menjalani tahun 2025 dengan memakai otoritas yang Tuhan berikan dan memegang tongkat gembala, yaitu firman Tuhan sebagai dasar menjalani tahun 2025. Kami mengalami kemenangan dan jaminan sepanjang tahun 2025. Amin, 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 amin. Deklarasi tahun 2024. Di dalam nama Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. Dengan anugerah dan favor serta pertolongan Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2024 kami mendapat jaminan. Open doors dan financial freedom terjadi dalam segala bidang jasmani dan rohani. Tuhan menjadikan kami sebagai bendahara-bendahara kerajaan surga yang setia dan dapat dipercaya. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Kami dimampukan menjadi generasi bintang, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi berdiri di atas suatu perjanjian yang Tuhan berikan. Kami menerima pengurapan minyak sumur Beersheba, sumur yang membual-bual dan tidak pernah kering. Kehidupan jasmani dan rohani kami terus membual-bual dan tidak pernah kering. Pengurapan perjanjian antara Tuhan dan Abraham, kami keturunan Abraham. Karena Tuhan Yesus Kristus, kami berhak menerima perjanjian ini yang berlaku buat kami dan seluruh keturunan kami. Kami menerima pengurapan minyak kepahlawanan. Menjalani tahun ini, Tuhan yang mampukan dan menjamin kami lebih dari pemenang. Kami telah menerima pengurapan minyak belenggu cinta dan telah menikmati madu mempelai cinta. Dalam menjalani tahun ini, Tuhan mampukan dan menjamin kami selalu hidup dalam belenggu cintanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua janji Tuhan kami terima dengan utuh. Firman jadi daging. Amin, amin, amin. Deklarasi perjanjian garam dan air hidup. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. Kami adalah umat tebusan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber mata air yang hidup, yang dapat menghidupkan apa yang sudah mati dan tidak menghasilkan. Kami adalah keturunan Abraham berdasarkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kami berhak menerima janji perjanjian garam. Semua kekayaan alam semesta yang ada di bumi adalah milik Tuhan. Tuhan akan memberikannya kepada saya dan keturunan saya. Semua yang mandul dan tidak menghasilkan akan dipulihkan menjadi sehat dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima perjanjian garam dan air hidup ini dengan iman dan utuh terjadi bagi kami. Amin, 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 amin. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kau yang sempurnakan semua penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kami. Dan kalau kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan, biar pagi hari ini Tuhan, setiap kami diperlengkapi, dipersenjatai Tuhan dalam kehidupan kami. Kami lebih pintar, kami lebih berhikmat, kami lebih smart dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar roh hikmat, pewahyuan, Kau turunkan buat setiap kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Mari saudara kita buka di Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Yohanes 15 ayat 4 dan 5, saya mau bacakan buat saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah
dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Manusia diciptakan dari awalnya adalah makhluk yang mempunyai hubungan. Hubungan terhubung dengan penciptanya. Amin. Kalau manusia tidak terhubung dengan penciptanya, yang jadi adalah seperti Adam dan Hawa ketika dia melakukan dosa, mereka ketika mereka mendengar langkah Tuhan, mereka menjadi takut. Kita mau baca saudara. Di Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan di dalam taman pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Manusia itu tadi saya katakan diciptakan untuk mempunyai hubungan, betul? Mempunyai hubungan kepada siapa? Kepada penciptanya. Ketika manusia memakan buah itu, dia melanggar. Dan pada waktu itu, buah itu dilarang sama Tuhan. Dan ketika mereka memakan buah itu, kualitas hubungan manusia dengan Tuhan langsung retak. Betul saudara? Dan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, seharusnya di hari sejuk, di hari-hari sebelumnya, mereka ketika mendengar langkah Tuhan, mereka akan menyambut Tuhan dan senang. Betul saudara? Sama saudara. Seperti saya, ketika saya pulang dari kerja, ketika saya pulang dari suatu tempat ke rumah saya, dan ketika ada anak-anak saya, mereka akan menyambut saya. Saudara pernah mengalami hal itu? Misalnya saya pulang dari luar kota, dari tempat yang jauh, mereka akan menanti-nantikan kedatangan papahnya. Betul? Tapi ketika anak saya melakukan kesalahan, saya pernah cerita, memecahkan gelas, bukan kesayangan sih, gelas favorit lah. Memecahkan gelas favorit saya. Apa yang jadi? Ngumpet saudara. Enggak keluar dari kamar. Saya panggil-panggil, enggak keluar. Ketika mereka keluar, mereka ngomong, maaf ya Pak, gelasnya pecah. Ya sudah, mau diomong apa lagi? Gelas bisa dibeli lagi. Kalau maupun nggak ada sekalipun, ya sudah, saya nggak terikat sama gelas itu. Bisa minum pakai gelas lain. Betul saudara? Hari itu manusia takut, bukan takut karena gentar, tapi takut karena berbuat dosa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan dalam taman itu, bersembunyilah. Bukannya senang, Tuhannya datang, tapi takut. Dari awalnya Adam dan Hawa itu telanjang enggak? Telanjang. Memakai baju kemuliaan. Tapi ketika mereka tahu mereka berbuat salah sama Tuhan, mereka tahu, wah, dosa itu membuat ketelanjangan kita memalukan. Betul saudara? Dan hari itu pakaian kemuliaan itu dicopot dari mereka. Dan hari itu mereka tahu mereka telanjang dan mereka malu. Amin saudara. Hubungan kita harus terhubung dan dosa itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Memisahkan kita dengan pencipta kita. Sehingga kita nggak bisa terkonek lagi dengan Tuhan. Betul saudara? Kejadian 3 ayat 12 dan 13. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku. Maka ku makan. Dosa
putusnya hubungan kehidupan dengan Tuhan membuat kita saling menyalahkan. Bukankah seringkali ketika kita ditegur, ketika kita diingatkan, kita mencari yang namanya kambing hitam, kambing putih, kambing coklat, kambing abu-abu, kalau perlu sapi hitam. Seringkali kita cari orang yang disalahkan. Padahal seringkali kita ini gak mau disalahkan. Yang salah ini diri sendiri, saudara. Dosa, putusnya koneksi dengan Tuhan membuat kita saling menyalahkan. Pada awalnya Tuhan sudah menciptakan Taman Eden dengan sedemikian rupa. Semuanya terpenuhi, semuanya disediakan Tuhan. Tapi seperti firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membinasakan, bahkan menghancurkan setiap kita. Menghancurkan hubungan baik, menghancurkan rumah tangga, menghancurkan pertemanan, menghancurkan bisnis saudara, menghancurkan pelayanan saudara. Hati-hati saudara. Pencuri, iblis itu ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi terpujilah nama Tuhan. Yesus sudah datang. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup dalam bahasa aslinya artinya Zoe. Artinya kehidupan Kristus. Amin. Ngomong ke kanan kirimu. Aku sudah terima Yesus. Aku punya kehidupan Kristus. Aku punya kehidupan ilahi. Amin. Dia Tuhan yang sudah datang dalam hidupmu dan hidupku. Meluruskan apa hubungan yang terkoyakan. Dan dia berkata, aku datang lagi untuk memperbaiki hubungan itu. Aku memperbaiki yang namanya keintiman itu. Kemarin hamba Tuhan Sasa berkata, dari banyak hamba Tuhan Bahtera, semuanya kalau dia menarik garis, dia berkata tentang keintiman, betul? Tentang hati, betul? Tapi kalau saya hari ini saya berkata, gak jauh-jauh dari itu. Bagaimana hubunganmu dengan penciptamu? Itu diperlukan yang namanya hati yang tulus. Diperlukan yang namanya keintiman. Amin. Karena dari awalnya ketika dia menciptakan manusia. Dia menginginkan yang namanya terkoneksi dengan manusia. Tuhan itu ingin terhubung dengan manusia. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya mau terhubung dengan Bapakmu di sorga? Dialah pusat kehidupan. Dialah pusat segalanya. Amin. Yohanes 5 ayat 24 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, yaitu Yesus Kristus, dan percaya kepada Yesus, dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia mempunyai hidup Kristus. Zoe itu ditemukan kembali di ayat ini saudara. Yesus ingin hidup saudara itu Zoe. Hidup seperti Kristus. Hidup di dalam kepenuhan. Hidup seperti di Taman Eden. Bukankah saudara dan saya adalah generasi Yoel? Tuhan sudah menyediakan Taman Eden di depan generasi Yoel. Dan Taman Eden berkata, itu di mana semuanya terpenuhi. Jasmani, rohani. Itu yang Tuhan inginkan buat generasi Yoel. Amin. Taman Eden menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Dan ia mempunyai hidup yang kekal. Dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.
Jadi kalau saudara dan saya terima hidup itu, terima Zoe itu, roh saudara yang mati dulunya karena tidak terhubung dengan Tuhan. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita, roh saudara dan saya dihidupkan kembali. Amin. Percaya saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Amin saudara. Kalau saudara punya Zoe, hidup saudara itu tidak khawatir lagi. Amin. Karena saudara itu punya sumbernya. Amin. Bayangkan saudara, kalau di rumah saudara, saudara itu punya sumur. Amin. Punya apa itu? Sumur artesis. Sumur artesis itu dalam saudara, lebih dari 150 meter. Sumur saya di rumah cuma 25 meter. Sumur yang lain di kebun saya 45 meter. Kalau ada yang minta, Pak Luki, saya mau minta air 1 gentong, dikasih enggak? Dikasih. Soalnya apa? Gratis. Karena saya punya sumbernya. Kecuali air pam loh saudara, itu bayar. Tapi kalau saudara dan saya punya sumber mata air kehidupan, yaitu Yesus. Hidup saudara gak nunggu sampai uangnya banyak. Gak nunggu sampai berkatnya segunung Ceremai. Percayalah, hidup saudara akan jadi berkat buat banyak orang. Hidup saudara akan berbuah banyak. Amin. Kalau saudara punya Zoe. Punya hidup di dalam Kristus, hidup ilahi. Seringkali orang Kristen berkata, katanya orang Kristen kok gak punya kasih. Seringkali diomong gitu kan. Selidiki diri saudara. Apakah aku punya Zoe? Hidup Kristus di dalam hidupku. Seringkali orang tuh pelitnya minta ampun. Pelitnya minta ampun. Tapi hari ini saudara, jangan pelit. Amin. Hidup kita harus bisa berbagi. Berbagi dengan siapa? Berbagi dengan sesama kita. Mungkin pembantu kita. Mungkin orang tua kita. Saudara kita. Orang-orang yang di dekat kita dululah. Biar merasakan joy dalam hidup kita. Seringkali orang berkata, saya pengen nginjil berkat sampai ke ujung dunia. Ujung rumah aja gak kepegang. Ujung tempat tinggalmu itu loh disentuh. Pembantumu itu loh disentuh. Supirmu itu loh disentuh. Karyawan terdekatmu itu loh disentuh. Biar dia tahu hidupnya Bapak ini kok beda ya. Ada sesuatu yang beda di Bapak. Oh, ada Kristus ternyata. Itu loh, kita jadi buah buat sesama kita. Amin saudara. Saudara bisa membangun rumah yang hebat. Amin saudara. Rumah yang mewah. Tapi saudara tidak bisa membuat orang tinggal. Maksudnya mengusahakan orang tinggal betah di rumah. Betul saudara? Firman Tuhan di Amsal ngomong apa? Lebih baik tinggal di sotoh rumah. Sotoh rumah itu apa? Lantai 2 ujung. Itu sotoh, gudang. Daripada tinggal dengan apa ayo? Dengan apa? Istri yang apa? Perempuan yang suka bertengkar. Bukan suka bertengkar sih, mungkin terjemahan aslinya cerewet. Cerewet banget. Apa-apa dikritik. Ngelakuin benar disalahin. Ngelakuin salah dibenerin. Mas, itu. Saudara bisa bikin rumah yang mewah. Rumah yang indah. Tapi kebetahan di rumah itu gak bisa dibeli. Itu anugerah daripada Tuhan. Amin saudara. Saudara bisa beli makanan yang paling mahal. Fine dining yang paling mahal.
Tapi saudara nggak bisa beli yang namanya nafsu makan. Betul? Oh bisa Pak, saya minum vitamin. Coba tanya orang-orang yang di rumah sakit yang pakai ini loh. Apa itu? Sonde. Saya nilikin orang pakai sonde. Itu kasihannya minta ampun saudara. Udah gak bisa ngerasain makanan. Cuma bertahan hidup itu dilepas ya habis. Saudara bisa beli makanan yang termahal sekalipun. Tapi saudara gak bisa beli yang namanya nafsu makan. Itu semua anugerah Tuhan. Amin. Saudara bisa pergi ke negara manapun untuk menemui dokter yang hebat. Dokter yang luar biasa. Tapi percayalah, kesehatan itu anugerah daripada Tuhan. Kesehatan itu minta dari Tuhan. Anugerah daripada Tuhan. Saya di Cirebon ini ada toko apotik namanya Apotik Sehat saudara. Saya nggak kenal sih sama pemiliknya. Tapi apakah saudara tiap kali beli ke apotik itu saudara jadi sehat? Belum tentu saudara. Biarpun nama apotekmu sehat walafiat atau sehat selalu. Belum tentu saudara beli obat di situ langsung jadi sehat. Betul saudara? Pernah saudara ke apotek? Oh, Mbak saya mau beli sehat. Diketawain saudara, mau ngedan. Tapi kesehatan itu adalah anugerah Tuhan. Amin saudara. Makanya kita ini harus terhubung dengan Tuhan. Saudara bisa traveling kemanapun. Saya mau traveling ke Antartika seperti Bu Iin. Saya mau traveling ke ujung dunia. Nemuin penguin dan beruang-beruang kutub. Karena saya pengen ketemu bahagia. Bisa bahagia? Belum tentu saudara. Belum tentu. Kebahagiaan itu gak bisa dibeli dengan uang. Pernah saudara ke supermarket atau ke mall? Coba tanya, saya mau beli dengan mahal yang namanya kebahagiaan. Percayalah saudara, kebahagiaan tidak bisa dibeli. Kebahagiaan itu juga anugerah daripada Tuhan. Amin. Kita mau baca ayatnya. Lukas 12 ayat 13 sampai 15. Lukas 12 ayat 13 sampai 15. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim di antara pengantara atas kamu?" Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya," garis bawahi, "sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu." Amin saudara. Enggak tergantung. Contoh saudara, saya pernah datang ke suatu pernikahan saudara. Lucu sih saudara. Orang tuanya merengut. Betem. Orang Jawa ngomong, wong nikah kok ora sukacita ki piye? Betem. Anaknya laki-laki sama perempuan. Senyumnya dipaksa. Saya tuh bingung. Ini kok pernikahan kok aneh ya. Biasanya kan kalau pernikahan ini biasanya ya saudara. Waktu saya nikah juga seragamnya mama saya sama mertua saya beda. Gak apa-apa. Tapi biasanya seragamnya samaan ya, betul ya saudara ya. Betul ya. Jasnya samaan, betul ya saudara ya. Nanti semua anak-anaknya perempuan-perempuan laki-laki sama semua seragaman, betul. Lah itu beda-beda saudara. Ya minimal saya ibu saya sama mertua saya itu rada senada, coklat gitu loh. Maupun coklatnya beda tapi senada. Ini beda saudara. Mertua A pakai baju merah, mertua B pakai baju biru gitulah intinya lah. Dan tidak saling senyum. Saya tuh kadang di pernikahan tuh memperhatikan saudara. Mereka bahagia enggak? Mereka suka cita enggak? Orang tua dari perempuan merengut terus. Itu
mamahnya itu merengut. Saya tuh bayangin, ini baru pernikahannya seperti ini. Nanti kejadiannya nanti akhirnya seperti apa gitu loh. Kok merengut seperti ini? Makanya saudara, hari-hari ini jangan cari apa yang dunia tawarkan. Tetapi seperti firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Pernikahannya mewah. Tapi itu enggak jaminan kebahagiaan dari suatu pernikahan. Amin. Pernikahannya sederhana. Tapi pengantinnya ceria. Saya pernah juga saudara. Sederhana pernikahannya. Menunya enggak banyak. Tapi orang tuanya calon besan dan besan 1, besan 2. Itu deket, bahagia. Pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Saling senyum, guyonan, saling ngobrol. Sederhana. Pernikahan yang mewah, pernikahan yang glamor, bukan jaminan kebahagiaan seumur hidupmu. Tapi ketika engkau terhubung dengan Kristus, mengundang Dia sebagai Tuhan dan Raja di pernikahan saudara dan saya yakin dan percaya pernikahanmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu akan dapat jaminan kebahagiaan. Amin. Mari undang, belum terlambat. Selama matahari masih terbit di timur dan terbenam di barat, masih ada waktu, masih ada harapan. Semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Matius 7 ayat 13-14. Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara pernah baca ayat ini? Itu ada lagu sekolah minggunya. Betul? Jalan menuju surga itu tapi jalan menuju neraka itu lebar. Jujur sekarang, mau pilih gang atau jalan raya? Jalan tol atau jalan gang? Jujur saudara. Itu dunia. Dulu ketika saya baca ayat ini, saya kok ngomong, loh kok Tuhan kok lucu sih Tuhan? Jalan ke surga kok sempit. Ya berarti Tuhan gak mau supaya orang tuh menemukan jalan ke surga ya Tuhan ya. Oh ternyata enggak saudara. Dunia itu lagi sel besar-besaran saudara. Dunia itu lagi great sale. Supaya apa? Supaya banyak yang ke neraka saudara. Percayalah, manusia itu kecenderungannya tidak mau lewat gang. Lewat jalan sempit itu enggak mau. Milihnya jalan tol. Tapi itu lumrah, itu manusiawi. Tapi firman Tuhan berkata, nak jangan terima yang dunia tawarkan. Dia memang lagi sel gede-gedean. Tapi percayalah, ujungnya adalah maut. Mari ikut aku ke jalan kebenaran dan kehidupan, yaitu Zoe. Maka engkau akan menerima mahkota keselamatan, mahkota itu ada kehidupan buat saudara dan saya. Ketika dulu saya baca ayat ini, oh ya gitu kalau gitu susah, susah ya orang hidup itu. Ternyata nggak susah. Emang manusianya milih jalan tol daripada jalan sempit. Ditawarkan sama Tuhan, ini loh, ayo loh saat teduh, ini loh baca Alkitab, ini loh datang ibadah, ini loh datang PA pendalaman Alkitab, ini loh nyembah Tuhan. Ngapain nyembah Tuhan?
Ngapain baca Alkitab? Ngapain? Mau nikah ya tinggal nikah aja. Nggak usah kateksisasi. Nggak usah bimbingan pranikah. Apalagi yang di gereja Katolik. Ngapain bimbingan pranikah? Pastornya aja nggak nikah. Nah, seringkali itu jalan yang sempit, tapi itu menuju kehidupan, nak. Saat teduh itu jalan sempit. Penyembahan itu jalan sempit. Jalan lebarnya apa? Ya mungkin ke diskotik, ke konser. Lebih meriah, lebih menjanjikan. Tapi nah, ini loh, saat teduh. Nyembah Tuhan secara pribadi. Ngapain Tuhan? Nah, ini jalan sempitnya. Tapi percayalah, menuju kehidupan. Amin saudara. Ngomong kanan kirinya, aku mau pilih jalan yang sempit. Makanya jangan gendut-gendut. Nggak masuk saudara. Maksudnya bukan gendut secara jasmani loh saudara. Gendut dosa, gendut beban, gendut kepahitan, gendut kecurigaan, dikit-dikit curiga, dikit-dikit iri hati, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit mutung. Jangan seperti itu. Pilih jalan yang sempit. Amin saudara. Karena dia firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Dan percayalah saudara, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Zoe, hidup itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Roh yang menghidupkan, kehidupan seperti Kristus. Makanya, kalau anak-anak saudara, istri saudara, saudara-saudara, hari-hari ini banyak handphone. Mungkin kemarin dengar dari Pak Aruna juga, handphone yang saudara miliki itu punya apa? AI, artificial intelligence, itu hanya sedikit. Tapi percayalah saudara, ketika saudara terhubung dengan Tuhan, saudara punya Zoe kehidupan dengan Kristus, saudara gak perlu takut. Ada terang dalam hidup saudara dan saya yang akan menerangi kegelapan itu. Kita akan terus menghasilkan buah dan tidak akan pernah berkekurangan. Amin. Kita harus nempel ke pokok anggur yang sebenarnya. Karena ranting itu bisa berbuah ketika dia nempel. Ketika dia terhubung. Amin. Karena seberapa pinternya kita. Seberapa hebatnya kita. Kalau kita nggak terhubung dengan Tuhan pencipta kita. Kita nggak ada apa-apanya. Percayalah saudara. Kalau kita punya joy. Kita punya hidup dalam Kristus. Kita tidak akan pernah kekurangan. Seperti tadi saya ngomong. Sumber mata airnya ada di rumah kita. Jadi kita nggak takut. Itu akan habis. Begitu nanti, wah sumurnya kering. Ya tinggal gali lagi. Gali lagi. Gali apa? Gali di dalam Yesus. Gali dalam firman. Hari ini saudara merasakan, aku kok keringnya. Mari gali di dalam Yesus. Cari kerajaan Tuhan, kebenarannya. Cari Tuhan. Sembah Tuhan. Maka hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Hidupmu tidak akan pernah kering lagi. Dompetmu tidak akan pernah kering lagi. Kemanisanmu tidak akan pernah pahit. Semua yang manis, semua yang ilahi, semua yang sedap didengar. Akan engkau kecap dan engkau akan rasakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tapi yang terakhir saudara, kita harus belajar memberi. Amin. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Seperti mata air tadi. Kisah Para Rasul
20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yesus bilang terlebih bahagia memberi daripada menerima. Kalau saudara punya joy, hidup saudara tidak pernah takut untuk memberi. Karena percayalah, perbekalan saudara, sumber mata air saudara tidak pernah kering. Amin. Saya tidak pernah lihat tuh orang yang suka memberkati tambah miskin. Mari beri di dalam ketepatan. Itu salah satu contoh hidup di dalam Zoe, hidup di dalam Kristus. Hidup yang memberi. Saya pernah cerita saudara, pemain basket internasional, pemain softball, pemain sepak bola. Kalau dia di bangku cadangkan terus, nggak pernah dimainin, dia akan pindah klub. Maupun dia dibayar mahal per menit sekalipun, dia akan pindah. Sudah banyak contohnya. Dia dibayar mahal, tapi nggak pernah dikasih kesempatan untuk main. Nggak pernah dikasih kesempatan untuk kontribusi. Untuk memberi kontribusi. Pada akhirnya dia pindah. Itu sama saudara. Hidup kita ini harus memberi. Supaya kita boleh membesarkan yang namanya kerajaan Allah. Dan menjadi buah-buah yang matang buat kerajaan Allah. Amin. Mari beri. Mari beri. Dan percayalah, hidup di dalam Kristus menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selama saudara nempel sama pokok anggur, engkau pasti akan berbuah ya. Jadi saya berdoa hidup kita belajar untuk tetap nempel, berhubung dengan Tuhan. Punya frekuensi yang nyantol setiap kali ya. Saudara, seringkali kalau saudara dengerin radio Suara Gracia 95,9. Tapi kadang-kadang tangan ini suka, kalau 95,9 pas, itu suaranya pasti nyantol ya. Karena frekuensinya sama. Tapi kalau kitanya itu diutak-atik, jadi akhirnya keluar dari jalur 95,9. Saudara, suaranya berbeda. Ada kresek-kreseknya, ada sesuatu hal yang gak pas rasanya gitu. Yang Tuhan rindukan supaya apa yang disampaikan sama Luki tadi menjadi milik saudara dan saya, belajar ya, frekuensi yang pas, berhubung dengan Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami tahu kalau kami tetap menempel pada pokok anggur, kami tahu Tuhan kami pasti berbuah. Dan pada saat kami berbuah Tuhan, kami tahu buah itu tidak pernah dimakan oleh pohonnya. Pohon tidak pernah memakan buah Tuhan. Tapi buah itu dinikmati oleh setiap orang yang melihat dan tertarik kepada buah itu. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk tidak menikmati sendiri apa yang Engkau anugerahkan buat kami. Untuk kami boleh menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Bapa, kami saat ini mengucap syukur
atas segala sesuatu yang Kau sudah kerjakan di 38 provinsi. Sekalipun Tuhan kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kami, tapi kami tahu Engkau sudah merencanakan yang terbaik untuk pemimpin-pemimpin di 38 provinsi, termasuk di kota kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau lakukan dengan kedaulatan-Mu terhadap bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa biarlah keamanan tetap ada pada bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk calon-calon Tuhan yang tidak terpilih, belum terpilih, belum waktunya untuk menjabat sebagai suatu jabatan yang sudah ditentukan untuk pemimpin-pemimpin daerah. Kami berdoa buat mereka semua, hatinya Engkau sediakan memegang dan menjaga Tuhan. Untuk tidak merasa kecewa, untuk tidak merasakan memberontak terhadap Engkau, untuk tidak merasakan ketidakpuasan Tuhan. Tolong Tuhan, kami sungguh berdoa bagi setiap calon-calon yang tidak terpilih. Engkaulah yang akan memberi kekuatan, Engkaulah yang memberi penghiburan, Engkaulah yang memberi segala suatu jalan keluar yang terbaik, sampai mereka tidak menjadi stres dan mengakibatkan terlalu fatal dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk semuanya. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa Tuhan, untuk apa yang sedang Kau kerjakan terus untuk bangsa ini. Kami hanya percaya kepada janji-Mu bahwa Engkau tetap akan memeliharakan bangsa dan negara kami 5 tahun ke depan ini. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya bahwa Engkau memegang kendali dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, Kau yang akan memberkatikan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua timnya Tuhan, sehingga dapat menjalankan seperti yang Engkau mau. Bapak, kami berdoa pada saat ini untuk hari Sabtu ini Tuhan. Kami akan memasuki pujian dan penyembahan, kebaktian, pemulihan Pondok Daud yang terakhir tahun ini. Kami berdoa saat ini, seluruh acara Engkaulah yang pegang Tuhan. Buat kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Biarlah seluruh pelayan-Mu boleh mengerti apa yang harus dilakukan untuk memberi buah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dari dalam maupun dari luar kota. Mereka mempersiapkan diri sungguh-sungguh Tuhan untuk menerima bagiannya, untuk benar-benar mencerna apa yang Engkau mau dan firman yang Engkau akan berikan, dan apa respon yang harus kami lakukan. Tuhan, siapkan hati, jiwa dan pikiran jemaat-Mu Tuhan, semuanya Tuhan, untuk benar-benar menerima akan segala sesuatu message yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pesan-pesan yang sudah Kau berikan, sehingga kami dapat melakukan apa yang harus kami lakukan dalam hari-hari di hadapan kami ini. Terima kasih untuk semua. Buat kami tidak ngantuk ya Tuhan, buat kami segar, buat kami benar-benar bergairah, buat Engkau sendiri yang akan merupakan sumber mata air itu memancar dari dalam hati kami keluar Tuhan, sehingga membual-bual. Ada sesuatu hal yang luar biasa Engkau lakukan di tempat ini. Surga menyentuh bumi Tuhan, sampai setiap anak-anak-Mu merasakan jamahan daripada-Mu.
ketemu dengan Engkau, mendapatkan banyak penglihatan, mendapatkan banyak perkara-perkara yang ajaib, mendapatkan mujizat, mendapatkan terobosan. Kami sangat merindukan Tuhan. Tanggal 30 nanti ada perkara yang ajaib yang terjadi di tempat ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau akan melawat dan lawatanmu sungguh amat sangat luar biasa. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami datang di hadapanmu. Kami terus menyerahkan akan keadaan cuaca saat ini ya Tuhan. Apapun yang saat ini yang kami dengar, di mana-mana Tuhan, banyak sekali puting beliung, banyak sekali perkara-perkara bencana-bencana alam. Tuhan, kami minta apa yang Kau izinkan terjadi Tuhan tidak akan membuat sampai banyak korban Tuhan. Sungguh kami mohon anugerah-Mu. Engkau membuat minimal. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Kau juga akan terus melakukan perkara yang ajaib buat kota kami. Segala rencanamu pasti jadi atas kota ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya setiap hari pimpinanmu kami rasakan. Engkau akan memberi kekuatan baru. Engkau akan memberi kesehatan yang baru. Engkau memberikan kemampuan yang baru dalam hidup kami. Engkau terus akan memperbarui hidup kami Tuhan. Untuk tambah hari tambah menjadi kuat, tambah hari tambah menjadi kuat. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Kita bisa bangkit berdiri, mengambil minyak urapan. Kita akan sama-sama mengadakan pengurapan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini minyak keajaiban. Ini minyak supranatural. Ini minyak yang tidak diproduksi di dunia. Ini minyak dari tidak ada menjadi ada. Biarlah apa yang Kau sudah lakukan saat kami menempelkan pada hidup kami. Apa yang supranatural kami akan alami. Apa yang belum terobos akan terjadi terobosan. Apa yang belum kami terima, karena kami tahu ini berasal daripadamu. Biarlah mata kami terus hanya tertuju kepadamu Tuhan. Telinga kami pun mendengar akan suaramu. Bibir mulut kami tetap mengucapkan perkataan-perkataan yang pas di hatimu. Engkau jagai hati kami Tuhan. Biar hati kami tetap melekat dan berhubung dengan Engkau. Engkau lepaskan kami daripada segala kekurangan kami. Segala kejelekan kami Engkau lepaskan Tuhan. Babat habis semua karakter-karakter kami yang tidak pas di hatimu. Engkau berkati tangan kami. Tangan kami olesi minyak supranatural. Biarlah hari ini kami mengalami supranatural di dalam pekerjaan kami Tuhan. Apa yang Engkau sedang kerjakan atas hidup kami menjadi kenyataan. Kami terima dengan utuh semua berkat-berkat-Mu hari ini. Berkati kaki kami Tuhan. Hari ini dan sepanjang hari ini perjalanan kami biar berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Kami tidak menyimpang kepada perkara-perkara yang Engkau tidak suka. Dan biar kami lurus di hadapan-Mu, benar di hadapan-Mu, dan menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.